Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-16, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah ledakan dahsyat Bing Tian, semua orang mengira dia sudah mati. Tapi ternyata dia masih hidup dalam wujud jiwa berkat pil napas kura-kura. Sayangnya rencananya langsung digagalkan oleh Xiao Yan yang muncul diam-diam dan menghancurkan jiwanya tanpa ampun, benar-benar menghapusnya dari dunia. Di saat yang sama, markas Solomon langsung gempar karena kematian tetua mereka, menandakan konflik besar akan segera dimulai. Kembali ke Xiao Yan, ia berhasil mendapatkan inti monster tingkat tinggi dan bahkan memurnikan 7 tetes darah esensi naga yang kekuatannya setara Do di bintang 5, harta luar biasa yang sangat berbahaya jika digunakan sembarangan. Setelah itu Xiao Yan dan Yueru menuju aula utama, tempat harta terbesar berada. Namun formasi penjaga di sana sangat mematikan, banyak ahli langsung tewas seketika. Dengan kecerdasannya, Xiao Yan berhasil menembus formasi lebih dulu, disusul Wu Huan dan Feng Yi. Di dalam aula mereka menemukan 7 teknik tingkat abadi dan kerangka kaisar kuno. Tapi saat seseorang mencoba mengambil harta itu, ia langsung hancur. Dan di detik berikutnya, 7 patung penjaga kuno bangkit kembali dengan kekuatan mengerikan. Pertempuran besar pun tak terhindarkan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Suara ledakan beruntun itu bukan berasal dari benturan fisik, melainkan gelombang suara destruktif yang menyatu menjadi pita energi Douqi yang mengerikan. Dari mulut 6 penjaga di samping sosok berjubah putih, serangan itu menyembur keluar seperti meriam cahaya, melesat ganas menghantam siapapun yang berdiri di aula besar. Cahaya Douqi yang menyilaukan itu membawa pancaran hingga 100 zang, membuat udara di sekitar terasa berat dan kerikil-kerikil kecil bergetar hebat hingga hancur menjadi debu. Kekuatan ini begitu masif, bahkan seorang ahli di puncak Dou di bintang 3 pun tidak akan cukup gila untuk mencoba menahannya sendirian. Melihat kiamat kecil di depan mata, para ahli di dalam aula tidak punya pilihan selain bertindak serentak. Mereka sadar betul bahwa 7 penjaga ini adalah gerbang terakhir. Tanpa meruntuhkan mereka, impian memiliki teknik Dou, tingkat abadi, atau harta karun kaisar hanyalah fata morgana. Energi Douqi yang berwarna-warni mulai menyembur keluar dari tubuh ratusan orang, terbang ke langit aula, dan menyatu menjadi dinding cahaya raksasa yang berdiri kokoh untuk menahan gempuran pita-pita energi dari atas. Tabrakan antara gelombang suara dan dinding cahaya itu menciptakan kebuntuan yang memekakan telinga, memercikan bunga api energi yang membakar atmosfer. Namun, Wu Huan tidak ingin terjebak dalam adu ketahanan yang sia-sia. Dengan wajah memerah, ia menyalurkan seluruh Douqi dari tubuhnya, hingga auranya meledak hebat. Telapak tangan pembasmi api, "Berhentilah untukku," teriaknya. Hantaman Wu Huan menjadi katalis yang menghancurkan kebuntuan tersebut, meledakkan kedua energi yang beradu hingga hancur berkeping-keping. Kini mereka semua mengerti, mereka adalah belalang di tali yang sama. Di sisi lain, saat kabut energi mulai menipis, perhatian semua orang teralih pada barisan pertahanan di tangga batu. Di bawah singgasana kerangka yang misterius, sosok pria paruh baya berjubah putih berdiri dengan tenang. Sosok itu tampak sangat aneh, tidak ada fluktuasi Douqi sedikit pun yang terpancar dari tubuhnya. Namun kehadirannya justru memberikan tekanan batin yang luar biasa. Ia berdiri membelakangi massa, menatap kerangka kaisar dengan sorot mata penuh pemujaan dan kekaguman yang dalam. Di bawah kakinya, 6 sosok kekar berdiri membentuk formasi angka 8. Mereka tidak lagi terlihat seperti patung batu kaku, melainkan manusia nyata yang siap tempur. Mata mereka dingin, kosong, namun dipenuhi niat membunuh yang pekat. Wu Huan mengumpat dalam hati. Meskipun ia berada di tahap akhir Dou di bintang 3, ia merasa sangat kecil saat berhadapan dengan salah satu dari mereka, apalagi dengan sosok berjubah putih yang misterius itu. Namun, harga diri seorang jenius menahannya untuk tidak mundur
mundur satu langkah pun. Namun ketakutan itu tidak berlaku bagi semua orang. Di tengah kerumunan, Wang Jong dari kota Raja Pedang perlahan melepas kain hitam yang melilit matanya. Pemuda berjubah abu-abu itu mengelus pedang hitam di punggungnya dengan penuh kasih sayang. Baginya, bahaya mematikan ini adalah tempat pengasahan pedang yang tidak akan ditemukan dimanapun. Di sudut lain, Yao Mei dari klan wilayah salju tersenyum tipis sembari mengelus burung biru es di bahunya yang mulai memancarkan udara dingin yang membekukan lantai aula. Tak jauh dari sana, Liu Yin dari kota 10.000. Binatang berdiri tegak seperti menara besi, membiarkan darahnya mendidih dalam antisipasi pertempuran. Inilah barisan elit yang berkumpul. Wu Huan, kota Wu, tahap akhir. Feng Yi, kota guntur, tahap pertengahan. Jiangsu manusia mati hidup, kota Yama, tahap akhir. Wang Jong, kota Raja Pedang, tahap pertengahan. Yao Mei, klan wilayah salju, tahap akhir. Liu Yin, kota 10.000 binatang, tahap pertengahan. Sun Ming, tahap akhir. Di sisi lain, melihat peta kekuatan yang mengerikan ini, Xiaoyan tetap waspada. Ia menarik lengan Yueru agar tetap di dekatnya. Tetaplah bersamaku saat kekacauan dimulai. Reruntuhan ini tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, peringatnya. Yueru mengangguk, jemarinya yang lentur mengusap dahinya, seolah bersiap melepaskan kartu as yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Anggota asosiasi alkemis dan faksi-faksi kecil lainnya, setelah melihat para jenius menyatakan pendirian, akhirnya ikut berteriak lantang. Keserakahan akan teknik Do tingkat abadi melampaui rasa takut mereka. Ketujuh anak ajaib dari sekitar kota Qing saling bertukar pandangan singkat, mengakui kekuatan satu sama lain untuk sementara waktu. Wu Huan sebagai yang paling senior memimpin dengan raungan yang menggetarkan pilar-pilar aula. Kalau begitu, mari kita bertarung. Aula besar itu seketika bergetar hebat saat ratusan ahli melepaskan aura mereka secara bersamaan dan menciptakan tekanan udara yang berat yang menghantam langsung ke arah tangga batu. Namun, sosok pria berjubah putih di puncak tangga tetap tak bergeming sedikit pun. Kemudian, dengan nada bicara yang sangat tenang, seolah sedang menceritakan dongeng sebelum tidur, ia berucap, "Kesempatan telah kuberikan, namun kalian justru membuangnya. Karena memang demikian, maka matilah." Mendengar vonis dingin itu, kerumunan sempat tersentak. Dan kemudian, mereka baru menyadari bahwa diamnya para penjaga beberapa saat lalu adalah masa tenggang yang sia-sia mereka lewatkan. Kini, tidak ada jalan kembali. Keenam Guardian di hadapan mereka berdiri dengan wibawa puncak Do di bintang 3, yang mana sebuah level kekuatan yang cukup untuk membuat siapapun di aula ini merasa kecil. Wu Huan segera berteriak. Suaranya menggelegar, menembus kebisingan. "Semuanya, singkirkan motif tersembunyi kalian. Harta ini hanya bisa diraih jika para penjaga ini tumbang. Jika kalian terus menyimpan kekuatan, maka kita semua hanya akan menjadi mayat di sini." Ia memperingatkan bahwa jika para penjaga ini dibiarkan memulihkan kekuatan penuh mereka hingga mencapai bintang 4, maka aula ini akan berubah menjadi kuburan massal. Di sisi lain, begitu suara sosok berjubah putih menghilang, maka keenam Guardian itu bersiul tajam dan melesat seperti kilat ke arah kerumunan. Kecepatan mereka begitu ekstrim hingga menimbulkan dentuman udara. Namun, Feng Yi yang sedari tadi mengaktifkan kekuatan jiwanya segera berteriak. Membunuh, mereka baru saja terbangun dan belum mencapai puncak kekuatannya. Maka inilah saatnya. Informasi ini seketika membangkitkan harapan bagi para ahli yang tadinya gentar. Melihat tinju-tinju keriput yang membawa angin destruktif itu mendekat, maka Wu Huan segera menyusun strategi instan. Ia menyarankan agar para jenius berpasangan demi menyeimbangkan kekuatan puncak bintang 3 sang lawan. Namun harga diri para jenius tingkat atas meluap. Wang Jong dari kota Raja Pedang dengan jubah abu-abunya yang berkibar menolak mentah-mentah. Matanya berkilat penuh kerinduan akan pertarungan, seperti pengembara yang menemukan mata air. Begitu pula dengan Sun Ming, sang berserker, yang tertawa keras saat otot-otot tubuhnya memancarkan aura murni yang luar biasa. Maka, pembagian tugas yang mematikan pun terbentuk. Wang Jong versus satu penjaga, Sun Ming versus satu penjaga, Chanshu dan Wu Huan versus satu penjaga, Feng Yi dan Yao Mei versus satu penjaga,
Liu Yin, Xiaoyan, dan Yueru versus satu penjaga. Sisa ahli aula versus satu penjaga terakhir. Namun, Xiaoyan merasa sedikit pasrah. Ia sebenarnya lebih suka bergerak bebas, namun sekarang ia terikat sebagai belalang di tali yang sama dengan para jenius ini. Ruang aula tiba-tiba meledak. Ribuan warna Qi menyembur keluar, menyilaukan mata, dan memecah ketenangan aula menjadi arena pembantaian yang kacau. Di sisi lain, Liu Yin, gadis berambut hijau, diam-diam melirik Xiaoyan. Ia masih ingat betul bahwa Xiaoyan memiliki binatang kecil misterius dengan garis darah yang bahkan lebih murni dari Little Colt, miliknya yang memiliki darah Phoenix S. Ia juga bertanya-tanya mengapa Yueru yang hanya di tahap menengah bisa disejajarkan dengan para jenius kota besar. Namun, niat membunuh yang pekat dari penjaga di depan mereka memaksa Liu Yin untuk fokus. Xiaoyan berdiri di tepi aula, memegang penguasa kuno api surgawinya secara diagonal. Sementara itu, di sampingnya, Yueru mulai memancarkan ki hijau yang menenangkan namun kuat, dengan simbol di dahinya yang bersinar redup. Xiaoyan sendiri menyelimuti tubuhnya dengan ki merah yang dibalut api putih susu yang sangat panas, sehingga menciptakan distorsi udara di sekitarnya. Mereka sengaja tidak langsung menerjang ke tengah kekacauan, melainkan menunggu saat yang tepat ketika formasi musuh sedikit goyah. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Liu Yin sambil menggigit bibirnya, merasakan tekanan dari sang penjaga. Xiaoyan mengangkat bahunya dengan santai, meski matanya tetap tajam mengunci lawan. "Mau bagaimana lagi? Ayo bertarung." Tanpa menunggu lebih lama, maka Xiaoyan melesat maju, meluncurkan serangan pembuka yang membara ke arah sang penjaga. Xiaoyan melirik sekilas ke arah medan tempur di sekelilingnya. Di kejauhan, Wu Huan dan para jenius lainnya mulai meningkatkan intensitas serangan mereka, sehingga perlahan-lahan memegang kendali atas para penjaga lainnya. Melihat situasi yang mulai stabil, maka Xiaoyan menarik napas panjang, menenangkan gejolak di dadanya sebelum memusatkan seluruh perhatiannya pada penjaga abu-abu di hadapannya. Energi pertempuran merah di dalam tubuhnya mendadak bergetar hebat. Untaian energi yang agung itu mengalir deras melalui meridiannya seperti banjir bandang yang merobek tanggul, sebelum akhirnya meledak keluar dari pori-pori kulitnya. Kekuatan Xiaoyan melonjak drastis hingga mencapai puncaknya di tahap bintang 3 awal. Ia mencabut penguasa kuno api surgawi dari punggungnya dengan satu sentakan kuat. Seketika, logam hitam itu diselimuti oleh ki pertempuran putih susu yang kental, sehingga menyebabkan ruang di sekitar bilah penggaris berat itu sedikit bergelombang karena suhu yang ekstrim. "Selesaikan ini dengan cepat, jangan biarkan berlarut-larut," ujar Xiaoyan dengan nada acuh tak acuh namun penuh tekanan kepada Yueru dan Liu Yin. Mendengar perintah itu, maka Yueru segera meledakkan energi pertempuran hijau dari tubuhnya, menciptakan pilar cahaya hijau yang membuatnya tampak seanggun pohon raksasa yang menembus langit. Di sisi lain, Liu Yin tidak mau kalah. Ia memicu ki bertarung biru es yang sangat kontras dengan api Xiaoyan. Sementara itu, burung kecilnya, si kecil dingin, mulai memancarkan hawa dingin yang sanggup membekukan udara di sekitarnya. Di sisi lain, Liu Yin menatap punggung Xiaoyan dan berseru, "Xiaoyan, beri aku beberapa menit." Ia jelas sedang merajut sebuah rencana besar di balik punggung rekan-rekannya. Xiaoyan tidak bertanya banyak. Ia percaya bahwa seorang jenius kota besar pasti memiliki kartu as. Dengan satu anggukan singkat, maka Xiaoyan menghentakkan kakinya ke lantai batu aula. Boom! Ledakan energi di bawah telapak kakinya melontarkan tubuhnya seperti siluet api putih yang membelah udara. Tekanan angin yang dihasilkan oleh kecepatan Xiaoyan begitu kuat, hingga menekan jubah abu-abu sang penjaga hingga melekat erat ke kulitnya. Namun sang penjaga justru menyeringai dingin. Sebuah tombak perak muncul secara ajaib di tangannya. Dengan satu guncangan, ki perak berkedip-kedip di sepanjang gagangnya seperti ribuan ular listrik kecil yang haus darah. Tusukan tombak perak itu datang bertubi-tubi dengan presisi mematikan. Hantaman keras pada penguasa kuno membuat lengan Xiaoyan sedikit bergetar karena kekuatan fisik sang penjaga yang luar biasa.
Tidak berhenti di situ, maka lengan sang penjaga bergetar hebat, memicu bayangan tombak ilusi yang diselimuti petir. Bayangan-bayangan perak itu secara aneh meliuk melewati pertahanan penggaris berat Xiaoyan, sehingga mengeluarkan suara siulan tajam saat mengincar kepala Xiaoyan. Namun Xiaoyan sudah sangat berpengalaman menghadapi atribut petir yang ofensif. Ia segera memicu energi pertempuran putih susunya untuk mengeras menjadi dinding energi fisik di depan mereka bertiga. Dinding energi itu hancur berkeping-keping layaknya kaca yang dihantam palu godam. Namun demikian, itulah yang direncanakan Xiaoyan. Di balik hancurnya dinding itu, maka ia sudah menyiapkan serangan balasan. Penguasa tsunami pemecah api. Energi api putih susu yang menakutkan meluap dari tubuh Xiaoyan, sehingga membuat ruang di sekelilingnya melengkung karena panas yang tak tertahankan. Penguasa kuno yang awalnya hitam pekat, kini berpendar dengan 23 warna aneh yang menyeramkan, seolah-olah puluhan ribu kobaran api sedang diperas masuk ke dalam bilahnya. Pemandangan ini bahkan membuat sosok berjubah putih di tangga batu menoleh dan tampak membisikkan instruksi kepada sang penjaga. Sang penjaga abu-abu merespons dengan mengalirkan ki petir maksimal ke tombak peraknya. Benturan besar pun tak terelakkan. Api putih susu bertabrakan dengan ular-ular perak, sehingga menciptakan gelombang kejut yang membuat para jenius di tim lain sempat teralihkan saking dahsyatnya. Mereka tertegun melihat bagaimana seorang kultivator tahap awal bisa menahan kekuatan puncak bintang 3. Di sisi lain, saat kabut energi mulai menipis, maka Xiaoyan tiba-tiba melesat maju dan mengayunkan penggaris beratnya, sehingga menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga. Namun sang penjaga abu-abu bergerak sangat lincah. Cahaya perak memancar dari kakinya, membuatnya berkedip dan mundur sejauh 6 meter dalam sekejap. Bagus, dia membeku. Suara Liu Yin yang bersemangat memecah ketegangan. Ternyata persiapan Liu Yin membuahkan hasil. Lapisan es biru tebal telah mengunci kaki sang penjaga di tempatnya mendarat. Liu Yin segera melompat ke arah si kecil dingin. Secara ajaib, burung kecil itu membesar berkali-kali lipat hingga cukup besar untuk ditunggangi. Dengan mata yang berkilat cerdas, maka burung es itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan ribuan bulu es yang tajam dan dingin luar biasa ke arah sang penjaga yang kini tak bisa bergerak. "Ayo pergi," seru Liu Yin, lalu memimpin gelombang serangan berikutnya untuk mengakhiri perlawanan sang penjaga. Saat ini, Xiaoyan sama sekali tidak memiliki kemewahan untuk memperhatikan aksi Liu Yin atau pergerakan penjaga abu-abu di hadapannya. Fokusnya tersedot sepenuhnya ke dalam diri, di mana Douki miliknya mulai melonjak hebat layaknya gunung berapi yang siap meletus. Untaian Douki merah yang sangat murni mengalir deras melalui meridiannya dengan kecepatan yang tak terkendali. Sementara ruang di sekitar tubuhnya berfluktuasi hebat, seiring dengan terserapnya energi alam ke dalam tubuhnya secara paksa. Melihat fenomena ini, jelaslah bagi siapapun, Xiaoyan sedang berada dalam fase kritis terobosan. Kesempatan ini datang secara ajaib akibat tekanan pertempuran yang tanpa celah sebelumnya. Kekuatan Xiaoyan kini mulai berkembang secara alami, mengalir layaknya air bah yang mencari saluran. Namun, waktu kenaikan peringkat dari puncak tahap awal bintang 3 menuju tahap menengah ini terasa sangat tidak menguntungkan. Teriakan Xiaoyan benar-benar maju di tengah pertempuran, mulai bergema satu demi satu di aula besar, memancing perhatian ratusan orang yang menatap takjub pada sosok yang diselimuti api putih susu tersebut. Mereka tahu melakukan terobosan di depan musuh yang mengintai seperti harimau adalah tindakan yang sangat berbahaya. Di sisi lain, Xiaoyan sendiri tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat keras di dalam hati. "Sialan, kau pasti bercanda." Situasi ini membuatnya bingung antara ingin tertawa atau menangis. Di masa lalu, ia sering mencari keadaan meditatif seperti ini dengan berbagai cara namun selalu gagal. Tetapi sekarang, saat ia tidak menginginkannya karena sedang dikepung maut, keadaan ini justru datang mengetuk pintu secara otomatis. Melihat Xiaoyan berdiri mematung tanpa perlindungan, penjaga abu-abu segera menyadari apa yang terjadi. Alisnya berkerut tajam, dan kekuatan petirnya melonjak drastis. Ia tidak membuang waktu. Ia segera mengangkat tombak peraknya yang bersinar menyilaukan, mengubahnya menjadi bayangan kilat yang menusuk langsung ke arah jantung Xiaoyan.
Xiaoyan berteriak kaget dalam batinnya, menyadari bahwa jika ia mengerahkan Doqi untuk bertahan, kesempatan emas terobosan ini akan hancur selamanya. Namun di detik paling kritis, sesosok ramping dengan pakaian hijau pucat melesat dan berdiri tegak di depan Xiaoyan. Xiaoyan, lanjutkan dan selesaikan peningkatanmu. Aku akan membantumu menghalanginya untuk sementara, seru Liu Yin dengan senyum penuh keyakinan. Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangguk singkat. Beri aku 10 menit, bisiknya sebelum segera duduk bersila dan menutup matanya rapat-rapat untuk menjinakkan energi liar di dalam tubuhnya. Saulah, 冻不住他。黄金魔鸟，当年吴中仙王提仙舟复命，